Saudara-saudari, selamat berjumpa. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan adorasi sebagai saat kita menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan mengikuti Tuhan Yesus. Pada masa Prapaskah ini, sabda Tuhan banyak mengajak kita untuk merenungkan kembali, merefleksikan kembali hidup kemuridan kita, atau kita bagaimana hidup sebagai murid-murid Yesus. Kita sebagai para pengikut Yesus Kristus diminta untuk sungguh-sungguh mensyukuri iman kepada Tuhan Yesus ini, sambil menggali kembali pengalaman-pengalaman bagaimana kita selama ini, apakah sudah konsekuen mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan adorasi saat ini, mari kita fokus renungan pada sabda Tuhan ketika Yesus sesudah memberitahukan apa yang akan terjadi padanya kepada para murid dalam Lukas bab 9. Bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat lalu dibunuh, tetapi dibangkitkan pada hari yang ketiga. Sesudah mengatakan hal ini, Tuhan Yesus menantang para murid dengan kata-kata yang sangat kita kenal. Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Yesus terlebih dahulu menyampaikan apa yang akan terjadi dan memang terjadi pada waktunya, bahwa dia menanggung banyak derita, bahwa dia menyangkal diri, dia memikul salib, dan akhirnya berpuncak pada misteris wafatnya di atas salib. Jadi ketika Tuhan mengatakan agar para murid itu berani menyangkal diri, memikul salib setiap hari dan mengikut Dia, itu bukan perintah biasa. Itu adalah apa yang harus diterima kalau menjadi seorang murid Yesus. Apa yang harus diterima sebagai apa yang harus dialami seorang murid yang baik. Karena yang namanya murid akan mengikuti gurunya. Yesus meminta para muridnya untuk menyangkal diri, memikul salib, bukan sebagai suatu perintah belaka, tetapi mengikuti apa yang sudah ia alami. Kita tahu memang Tuhan Yesus menderita di salib dengan sangat hina, wafat di salib, namun kemudian bangkit. Jadi apa yang terjadi pada Tuhan Yesus mesti juga kita alami dalam hidup kita menurut tempat dan peran kita masing-masing, menurut sejarah dan situasi kita masing-masing. Tapi semuanya adalah imitatio Christi, meneladan Kristus. Karena hanya dengan mengikuti Kristus dengan cara itu kita ambil bagian dalam hidup ilahinya, hidup kealahannya, yang kita terima juga dalam sakramen Maha Kudus saat komuni suci, dan saat adorasi begini kita sembah secara khusus.
Menyangkal diri kita lakukan dengan adorasi, karena dengan adorasi kita meninggalkan kesempatan waktu untuk hiburan, untuk makan-makan, untuk ngobrol, untuk chatting, untuk baca medsos. Itu kita relakan. Kita memberikan waktu untuk Tuhan. Hening di depan sakramen Maha Kudus. Ini penyangkalan diri. Kemudian memikul salib setiap hari. Bukan salib yang kita buat sendiri karena kebodohan kita atau kesalahan kita, tetapi salib yang datang dari tugas kita. Tugas pelayanan dalam keluarga, tugas pelayanan di kantor, dan terlebih juga menghidupi nilai-nilai Kristiani, mengenai kesetiaan, mengenai kejujuran, mengenai kebaikan, kemurahan hati, mengampuni dosa orang yang bersalah kepada kita. Semua keutamaan dan semua kebaikan yang semestinya kita lakukan dan sering itu melawan manusiawi kita. Misalnya rasa dendam pada orang yang bersalah kepada kita, ingin menyerang genti pada orang yang mengkhianati atau orang yang menyerang kita. Itu semua harus kita padamkan. Semua harus kita relakan, kita lepaskan, dan kita mengampuni orang-orang itu. Dan itu tidak mudah, tapi persis itulah memikul salib. Supaya kita ambil bagian dalam derita Kristus, wafatnya tapi juga nanti kebangkitannya. Dan akhirnya kata mengikut aku, mengikut Tuhan Yesus, itu adalah mengikut jalannya yang menapaki salib hingga wafatnya disalib. Kita berharap dan mohon agar seluruh hidup kita menjadi pantas untuk mengikuti Kristus, hingga derita-derita yang harus kita terima sebagai bagian dari kekristenan kita, karena kita orang-orang Katolik, orang-orang Kristen, percaya kepada Kristus. Hanya dengan cara itu kita boleh ambil bagian dalam kebangkitan Tuhan juga. Marilah dengan penuh khidmat kita renungkan bahwa kita sedang selalu menyangkal diri, memikul salib setiap hari dan mengikuti Kristus juga dalam rangka adorasi ini. Lanjutkan adorasi Anda, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.